Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Nanta dengan NIM 4444240125 dari kelas 4C. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Winda selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Montagnier. Nah, sebelum masuk ke metode pengujiannya, perlu diketahui bahwa lemak ini merupakan salah satu komponen penting dalam bahan pangan. Lemak itu bukan cuma berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga berperan dalam membentuk tekstur, rasa, aroma, serta mutu suatu produk pangan. Jadi, apa sih sebenarnya lemak atau lipid itu? Lemak atau lipid itu adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik kayak ether, kloroform, atau petroleum ether. Nah, lemak ini merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh selain karbohidrat dan protein. Jadi secara umum, lemak itu berfungsi sebagai sumber energi, cadangan energi, pelindung organ tubuh, penjaga suhu tubuh, pembentuk membran sel, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak juga berperan ya dalam pembentukan hormon dan membantu memberikan rasa kenyang setelah kita makan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini lemak itu ada di mana aja sih? Lemak ini sebenarnya cukup universal gitu, banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, kayak dalam minyak goreng, mentega, margarin, santan, daging, susu, terus ada telur, kacang-kacangan, alpukat, dan ikan. Lemak ini juga berperan penting dalam pangan. Kenapa berperan penting? Karena lemak itu dia mempengaruhi rasa, mempengaruhi aroma, mempengaruhi tekstur, terus mempengaruhi kelembutan, mempengaruhi kerenyahan, terus sama dia juga mempengaruhi daya simpan suatu produk makanan. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih bahwa lemak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lemak jenuh dan yang kedua ada lemak tak jenuh. Yang dimana lemak jenuh ini umumnya dia tuh banyak terdapat pada produk-produk hewani kayak terus minyak kelapa, mentega, dan makanan yang berlemak tinggi. Nah, lemak jenuh ini dia tuh tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Karena si lemak jenuh ini dia ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Terus yang kedua itu ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini ada banyak dalam ikan, alpukat, kacang-kacangan, sama minyak zaitun. Lemak tak jenuh ini sering disebut sebagai lemak baik. Kenapa? Karena dia tuh lebih bermanfaat bagi kesehatan tubuh dibanding lemak jenuh. Jadi lemak ini sebenarnya bukan zat yang harus dihindari sepenuhnya. Tapi tubuh itu tetap membutuhkan lemak. Jumlahnya dan jenis lemak yang dikonsumsi itu perlu kita perhatikan supaya tetap seimbang dan gak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan kita. Dalam pangan sendiri, lemak itu perlu diuji karena yang tadi sudah disebutkan ya, karena lemak ini merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi nilai gizi, terus mutu, kualitas, dan keamanan produk pangan. Jadi perlu diuji. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji kadar lemak. Salah satu metode yang digunakannya itu adalah metode Montagnier, dan metode ini adalah yang akan saya bahas. Metode Montagnier ini biasanya digunakan untuk menentukan kadar lemak pada olahan susu atau produk susu. Metode Montagnier ini termasuk ke dalam metode kuantitatif. Kenapa? Karena pada metode Montagnier hasil akhirnya itu berupa angka kadar lemak. Nah, metode ini itu juga termasuk ke dalam metode gravimetri karena kadar lemaknya ditentukan berdasarkan hasil penimbangan.
Prinsipnya gimana? Prinsip dari metode Mojonir adalah dia itu mengekstraksi lemak dari sampel menggunakan pelarut organik, kemudian pelarut tersebut diuapkan dan sisa lemak yang tertinggal ditimbang. Nah, ini adalah salah satu bentuk alatnya ya, yang paling krusial. Itu namanya adalah tabung Mojonir, yang dimana tabung Mojonir ini adalah alat gelas khusus yang digunakan dalam metode Mojonir untuk mengekstraksi lemak terutama dari sampel susu atau produk olahan susu. Ini teman-teman bisa lihat ya, bentuk tabung ini biasanya memiliki bagian bawah yang lebih besar untuk menampung sampel. Lalu bagian lehernya itu dia lebih sempit buat ngebantu proses pemisahan lapisan. Fungsi utama dari tabung Mojonir adalah sebagai tempat untuk mencampur sampel dengan reagen, mengekstraksi lemak, dan memisahkan lapisan pelarut yang mengandung lemak. Selanjutnya saya akan memaparkan gimana sih langkah-langkah dalam metode Mojonir. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan seperti sampel, tabung Mojonir, cawan, amonium hidroksida, etanol, diethyl ether, petroleum ether, water bath atau hot plate, oven, dan neraca analitik. Langkah kedua yaitu setelah alat dan bahan siap, sampel atau si sampel susu ini dia dimasukkan ke dalam tabung Mojonir. Terus sampel ini kemudian ditambahkan amonium hidroksida. Gunanya apa? Jadi gunanya amonium hidroksida ini dia fungsinya untuk membantu melepaskan lemak dari komponen lain dalam susu seperti protein. Jadi lemaknya itu lebih mudah untuk dipisahkan. Selanjutnya itu ditambahkan etanol. Etanol ini dia berfungsi untuk membantu proses pencampuran dan membuat lemak lebih mudah diekstraksi oleh pelarut organik. Nah, setelah itu ditambahkan juga diethyl ether dan petroleum ether. Nah, kedua pelarut ini itu digunakan karena lemak itu lebih mudah larut dalam pelarut organik nonpolar dibandingkan dalam air. Nah, penambahan pelarut ini itu didasarkan pada prinsip like dissolves like, yaitu zat akan lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama. Karena si lemak ini bersifat nonpolar, maka lemak akan lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar kayak diethyl ether sama petroleum ether dibandingkan dalam air, yang dimana air itu bersifat polar. Selanjutnya, campurannya itu kemudian dikocok dan didiamkan hingga terbentuk dua lapisan, yang dimana lapisan atas ini dia merupakan lapisan pelarut organik yang mengandung lemak, sedangkan lapisan bawahnya itu merupakan fasa air dan komponen lain dari sampel. Lapisan pelarut yang mengandung lemak kemudian itu kita pindahkan secara hati-hati ke dalam cawan. Supaya hasil ekstraksinya lebih maksimal, proses ekstraksi ini biasanya dilakukan lebih dari satu kali, yang dimana pada ekstraksi berikutnya ditambahkan lagi etanol, diethyl ether, dan petroleum ether untuk mengambil sisa lemak yang mungkin masih tertinggal dalam sampel. Selanjutnya, setelah lapisan pelarut yang mengandung lemak ini dikumpulkan dalam cawan, cawannya itu kita panaskan di atas water bath atau enggak hot plate buat menguapkan pelarut. Nah, setelah pelarutnya menguap, yang tersisa di dalam cawan ini adalah lemak. Nah, itu adalah lemaknya. Cawannya ini kemudian dikeringkan lagi di dalam oven supaya sisa-sisa pelarut tadi atau ada air itu dia tuh bener-bener hilang, jadi udah konstan gitu ya. Setelah itu cawannya itu didinginkan dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Selanjutnya kadar lemak itu bisa dihitung berdasarkan selisih berat cawan sebelum dan sesudah ekstraksi. Rumus sederhananya itu adalah berat lemak dibagi berat sampel lalu dikalikan 100%. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode Mojonir sendiri?
Jadi metode Mejonier ini pernah dibandingkan ya dengan metode ekstraksi lemak lain, yaitu dalam penelitian Monep et al. Tahun 2021, yang dimana lemak susu ini diekstraksi menggunakan dua metode, yaitu Blick and Dyer sama Mejonier. Lalu komposisi asam lemaknya dianalisis menggunakan gas kromatografi. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kadar lemaknya itu perbedaannya tidak terlalu signifikan ya antara dua metode. Tetapi Blick and Dyer ini menunjukkan variasi yang lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada metode Mejonier ini lebih efisien. Kenapa? Karena jumlah lemaknya yang terekstraksi itu dia lebih tinggi dan variasinya lebih kecil ya. Terus juga di dalam penelitian itu dikatakan bahwa metode Blick and Dyer ini dapat mengalami kehilangan sebagian lemak selama ekstraksi. Nah, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa metode Mejonier ini dianggap menghasilkan kesalahan yang lebih sedikit. Kelebihan dari metode Mejonier ini adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu hasilnya cukup akurat ya karena menggunakan prinsip penimbangan atau gravimetri. Terus juga metode ini tuh dapat digunakan sebagai metode acuan dalam analisis lemak susu. Namun, tentu saja dalam metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu prosedurnya itu cukup panjang ya teman-teman, karena melalui tahap ekstraksi yang berulang. Terus penguapan pelarut, terus pengeringan, pendinginan, dan penimbangan. Selain itu, pelarut yang digunakan seperti di etil ether sama petroleum ether itu dia sifatnya mudah terbakar. Jadi penggunaannya itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bersama ya bahwa lemak itu merupakan zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh. Tetapi jumlah dan jenisnya itu tetap harus kita perhatikan. Nah, untuk mengetahui kadar lemak dalam pangan, salah satu metode yang dapat digunakan ini adalah metode Mejonier, yang dimana metode ini bekerja dengan cara mengekstraksi lemak menggunakan pelarut organik, menguapkan pelarut, lalu menimbang sisa lemak yang diperoleh. Nah, karena hasilnya berupa angka kadar lemak, metode Mejonier ini termasuk metode analisis kuantitatif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.